Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan bahas dua gedung paling menyeramkan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan apa aja kah itu? Tonton terus video ini sampai habis ya. Saat kita mengunjungi Kota Semarang, sepertinya tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di sana dan merupakan salah satu ikon Kota Semarang. Apalagi kalau bukan Lawang Sewu. Gedung bersejarah milik kereta api ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai di tahun 1907. Banyak sekali cerita yang beredar mengenai Lawang Sewu ini, mulai dari cerita sejarahnya, kemegahan arsitekturnya, hingga yang paling terkenal adalah cerita mistisnya. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa ini artinya adalah 1000 pintu. Istilah ini digunakan sebagai kiasan karena bangunan ini memiliki banyak sekali pintu dan juga jendela yang berkaitan dengan pintu. Tetapi sebenarnya Lawang Sewu yang terletak di kawasan Tugu Muda Semarang ini hanya memiliki 429 buah pintu dengan gaya arsitektur Belanda. Dan siapa sangka di balik kemegahannya, Lawang Sewu ini ternyata banyak sekali menyimpan kisah mistis yang melegenda. So, sekarang aku akan bahas 3 misteri keangkeran Lawang Sewu. Misteri yang pertama adalah hantu lorong bawah tanah. Sebagai gedung peninggalan Belanda, maka tak heran banyak sekali cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu ini. Konon ya guys, di setiap wilayah di bangunan ini tuh ada makhluk halusnya. Mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah tentara, sampai noni Belanda. Pada bagian dasar Lawang Sewu ini ada penjara dan bunker. Ada juga sebuah lorong yang biasa disebut dengan lorong hantu dikarenakan dikenal akan keangkerannya. Pada masa pemerintahan Belanda, lorong ini difungsikan sebagai saluran air untuk menyejukkan suasana Lawang Sewu. Tetapi ketika Jepang menduduki Indonesia, lorong ini dialihfungsikan sebagai penjara. Lorong ini hanya memiliki tinggi setengah meter, sehingga para tahanan ini dipaksa untuk berjongkok sambil menahan dinginnya air yang mengalir di lorong tersebut. Hingga akhirnya banyak sekali tahanan yang tewas karena tidak kuat menghadapi siksaan selama dalam penjara jongkok ini. Dan menurut cerita yang beredar nih ya guys, jika ada seseorang yang mendatangi lorong tersebut dan berdiam diri di situ, maka ia akan menemukan hal-hal aneh di luar nalar. Dan yang paling menyeramkan adalah ia akan bisa melihat penampakan sosok berbentuk manusia dengan mata hijau menyala yang berjalan dengan merangkak. Coba kalian bayangin jika kalian bertemu dengan makhluk itu, apa yang bakal kalian lakuin pertama kali? Komen di bawah ya. Oke, next, misteri yang kedua adalah teriakan misterius di sumur. Sumur ini berada di depan halaman gedung. Dan menurut penjaga Lawang Sewu, sumur ini selalu dalam keadaan terkunci dan tidak pernah dibuka. Konon ketika malam hari, sering terdengar suara rintihan tentara Belanda yang kesakitan dari dalam sumur tersebut. Karena menurut sejarah, sumur ini dulunya adalah tempat para prajurit dibantai oleh tentara Jepang. Maka tak heran banyak sekali arwah bergentayangan di sekitar tempat tersebut. Dan misteri yang terakhir adalah penampakan noni Belanda dan prajurit Belanda. Menurut penjaga Lawang Sewu, di bagian pintu paling barat atau timur sering ada penampakan prajurit Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya. Penampakan ini sering diikuti dengan hembusan angin dan aroma wangi kemenyan juga bau darah yang membusuk. Selain prajurit Belanda, penampakan lain yang sering muncul adalah noni Belanda. Penampakan noni Belanda ini sering diikuti dengan jeritan misterius yang menurut warga setempat, jeritan tersebut berasal dari noni Belanda yang merasa ketakutan ketika para prajurit ini dibantai oleh tentara Jepang. Inilah guys beberapa kisah misteri dari Lawang Sewu ini. Meskipun pemerintah setempat sudah berusaha untuk mengubah image horor di Lawang Sewu ini dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik,
tetapi kisah mistis di tempat ini masih tetap melegenda sampai sekarang. Oke, bangunan yang tidak kalah menyeramkan dari Lawang Sewu yang kedua adalah SMA Negeri 1 Semarang, yang merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di sana. Sebelumnya aku mau bercerita sedikit tentang sejarah dari bangunan ini ya guys. Jadi bangunan yang terletak di Jalan Taman Menteri Sopeno ini merupakan bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu di tahun 1936 dan selesai di tahun 1938. Bangunan ini juga sudah beberapa kali beralih fungsi. Pada tahun 1942, bangunan ini dikuasai oleh Jepang dan dijadikan sebagai sekolah militer Jepang. Setelah Jepang ditaklukkan sekutu pada tahun 1945, Belanda mengalihfungsikan gedung ini sebagai rumah sakit untuk tentara mereka. Dan di tahun 1949, gedung ini pun dijadikan sebagai sekolah menengah tingkat atas. Baru nih di tahun 1978, bangunan ini resmi dijadikan sebagai SMA Negeri 1 Semarang. Dan siapa sangka bangunan yang merupakan sekolah terbesar se-Asia Tenggara juga bertaraf internasional serta memiliki banyak fasilitas ini ternyata menyimpan banyak kisah misteri. Menurut cerita salah satu alumni dari sekolahan tersebut, sering kali terlihat penampakan sosok wanita yang mukanya menyeramkan di sekitar kolam renang yang tidak terpakai. Juga sering terdengar suara piano dari ruang musik, padahal pada saat itu kondisinya sedang sepi dan dalam keadaan pintu yang terkunci. Dan ada juga cerita-cerita mengenai hantu-hantu prajurit zaman dulu. Mengingat gedung ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, maka tak heran banyak sekali penampakan serdadu-serdadu zaman dulu. Menurut keterangan beberapa saksi, ketika 17-an tiba, sering terlihat beberapa penampakan prajurit yang tengah berbaris rapi seakan-akan mereka itu sedang melaksanakan upacara kemerdekaan Indonesia. Dan yang menjadi tempat terangker di bangunan ini adalah aula besar sekolah. Menurut warga setempat, tempat berdirinya aula ini dulunya adalah medan pertempuran. Maka tak heran banyak sekali arwah yang bergentayangan di aula ini. Mulai dari yang bentuknya masih utuh hingga yang sudah terpotong-potong di beberapa bagian tubuhnya. Nah inilah guys, dua tempat paling angker yang ada di kota Semarang. Buat kalian semua yang pernah mengunjungi bangunan-bangunan ini, boleh share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian alumni dari sekolah ini, boleh share juga pengalaman kalian dan seseram apa sih sekolah kalian itu. Dan buat kalian juga yang punya rekomendasi tempat angker di daerah kalian, boleh komen di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.